Halo, selamat malam pemirsa. Seti Senoveni menjumpai Anda dalam One on One selama 1 jam ke depan. Malam hari ini, One on One kedatangan tamu yang sempat viral karena juga salah satunya pemirsa karena kecerdasan dan pemikiran-pemikirannya, dan juga sempat viral karena suaranya yang dinilai netizen itu cukup seksi, yaitu merupakan co-kapten Timnas 01, yaitu ada Pak Thomas Lembong. Selamat malam Pak Thomas Lembong. Beliau nama lengkapnya adalah Thomas Trikasih Lembong. Betul. Tapi nama bekennya Tom Lembong ya Pak ya. Siap. Cukup menarik sebelumnya Pak. Dulu sempat menjadi jadi menteri di kabinet Pak Joko Widodo, jadi menteri perdagangan dan kemudian menjadi menteri investasi. Dan Kepala sekarang BPN. menjadi bagian dari 01 yang kita ketahui mungkin berseberangan dengan salah satu pasangan calon lainnya, di mana 02 ini adalah putra dari Presiden Joko Widodo. Kenapa bisa demikian? Kemudian apa strateginya untuk memenangkan 01 pemirsa? Inilah One on One untuk Anda. Taktik Lembong pemirsa untuk memenangkan Anies Mohaimin. Tapi sebelum ke arah sana nih Pak Tom, tadi Pak Tom mengatakan bahwa saya ini orang yang introvert, nggak suka lah mungkin namanya istilahnya dengan sosial media atau kepopuleran. Tapi ternyata Bapak sekarang jadi viral, jadi begitu terkenal. Jadi ini benar-benar nggak pernah kebayang ya Mbak Tisa. Saya tuh nggak pernah berpikir bahwa bisa menjadi fenomena seperti ini. Ya. Seperti tadi sudah ditayangkan, saya sebenarnya orangnya sangat privat, ya, introvert, dan banyakannya di belakang layar. Saya sukanya kerja, ya, tidak terlalu suka pamer, ya kan. Dan sangat menarik Mbak Tisa, karena di bulan-bulan menjelang pendaftaran Pak Anies Mohaimin ke KPU, itu di dalam internal tim Pak Anies cukup kencang debatnya. Apakah saya akan di depan atau saya di belakang layar. Ya, bahkan waktu itu masih menjadi sebuah perdebatan apakah saya masuk di dalam struktur tim pemenangan sebagai co-captain, ya. Jadi tapi akhirnya ya kubu yang merasa bahwa saya punya potensi untuk bisa relate, ya, bisa punya semacam resonansi atau koneksi dengan masyarakat, ya, menang argumentasi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai salah satu co-captain dan diberikan peranan yang cukup publik, ya. Dan ya syukur sejauh ini kelihatannya berjalan oke. Ya, jadi kita lihat ke depannya. Sebelum saya juga tertarik sebetulnya bagaimana cerita Pak Tom bisa terjun menjadi bagian dari politik, pertarungan politik, bisa dipilih menjadi co-kapten Timnas 01. Tapi sebelum ke sana, ada statement-statement menarik dari kaum netizen, dari masyarakat Indonesia menilai suara Pak Tom itu seksi. Gimana Pak Tom? Aduh, ya muka saya merah terus Mbak Tisa. Saya sungguh nggak pernah merasa diri saya tuh istimewa atau menarik dari segi itu, ya. Tapi ini ada ini loh Pak, ada cuplikannya. Mungkin kita bisa putar teman-teman nih. Ada statementnya, itu bukan kata saya Pak ya, kata netizen begitu ya. Melihat bahwa suaranya Pak Tom ini yang justru menarik. Mungkin itu katanya tadi sebuah magnet yang bisa dianggap menarik atensi dari publik untuk memperkenalkan mungkin juga visi dan misi Pak Anies dan Mohaimin. Berikut ini pemirsa. Kayak macan gitu. Suara singa, suara macan. Suara singa, suara macan. Tapi Bapak malu-malu loh di situ Pak, sambil nutup mulut gitu. Kenapa sih pada saat itu, ceritanya gimana sih dengan Pak Anies pada saat itu lagi gitu Pak? Jadi itu kan lagi TikTok live, ya kan. Terus kan Pak Anies dan saya ngeliat dong layar HP beliau. Terus kan keluar tuh pertanyaan-pertanyaan atau permintaan dari netizen kan. Terus tiba-tiba Pak Anies baca satu, ya kan. Minta Om Tom Lembong untuk bilang RAWR, ya kan. Terus Pak Anies tanya saya, apa ya itu RAWR? Pada saat itu belum kepikiran begitu ya? Ya saya kan udah langsung tahu gitu ya. Ya saya bingung juga gimana menanggapinya, ya. Ingin bikin senang netizen, tapi di lain sisi kan ya itu sesuatu yang sangat lucu gitu ya, sangat
pinggir jurang mungkin. Tapi ya itulah hasilnya, dan saya juga nggak nyangka bahwa itu bakal trending berhari-hari ya. Jadi saya kan pertama meledak trending di medsos saat Mas Gibran nyebut nama saya di debat cawapres, ya kan. Tapi kemudian setelah 2-3 hari kan mulai reda, tiba-tiba TikTok live dengan Pak Anies, muncullah itu yang RAWR, tiba-tiba trending lagi. Waktu itu gimana sih? Ampun. Tapi waktu itu gimana? Waktu apa yang dipikirkan, dirasakan saat itu? Agak malu-malu nggak kan kalau kita ngobrol dengan Pak Tom ini orangnya sangat berwibawa sekali. Tiba-tiba ada yang request, minta tolong dong Pak Anies, Om Tom bilang RWR gitu. RAWR. Ya, ini pelajaran buat saya juga, ya Mbak Tisa. Jadi gimana pun juga, meskipun misalnya saya mau teknokrat, saya mau fokus kepada kebijakan, ya kan? Kita harus bisa berkomunikasi dengan publik. Ya, publik harus bisa percaya dengan kita. Publik harus bisa menerima kita. Ya. Dan cara terbaiknya adalah dengan berinteraksi, dengan tentunya tanya jawab, tapi juga dengan melayani. Jadi pelayan publik ternyata bukan hanya melayani dari segi kebijakan atau program, ya kan, dan sebagainya, pencarian anggaran, tapi ternyata satu pelajaran bagi saya juga harus melayani secara komunikasi. Ya, jadi tidak cukup kita mengambil keputusan yang benar dan baik, kita membuat kebijakan yang baik, yang bagus, yang hasilnya bagus, itu tidak cukup. Apalagi di era sekarang ya, era media sosial. Kita juga harus pandai berkomunikasi. Ya. Selain pandai berkomunikasi, selain lebih dekat kepada masyarakat, mungkin juga kepada Gen Z, apa sih strategi yang dilakukan seorang Pak Tom Lembong untuk memenangkan Anies? Siap. Jadi yang pertama, yang sebetulnya bibit-bibit konsep ini sudah mulai dari 2-3 tahun yang lalu. Di saat kan sudah mulai ada wacana untuk Pak Anies nyapres suatu hari, ya entah kapan, ya kan. Tentunya beliau menghormati komitmen 5 tahun di DKI Jakarta, tapi wacana bahwa beliau berkelas untuk berpotensi nyapres kan sudah ada, ya. Nah itu udah mulai diskusi. Andai kata nyapres, kira-kira kampanye seperti apa, ya yang cocok. Nah salah satu wacananya adalah kampanye yang belum pernah dilakukan di Indonesia sepanjang ini, yaitu kampanye berbasis gagasan. Ya, di mana capres, cawapres itu keliling bukan dengan konser, dengan pasar malam, dengan pidato-pidato yang merdeka saja, ya kan, atau normatif, kita harus jamin keadilan bagi semua, ya kan, tapi spesifik ke kebijakan, ke gagasan, ke solusi konkret, ya kan, ke ide-ide, kemudian juga interaktif dengan pemilih, ya itu sudah mulai waktu itu, dan banyak yang mempertanyakan apakah masyarakat kita udah siap untuk sebuah kampanye yang berbasis gagasan, ya, dan itulah yang melahirkan format kampanye seperti Desak Anies, Slepet Imin, Locker Room Timnas, ya bagi kami Captain Co-Captain, di mana kita terbuka. Langsung berinteraksi dengan masyarakat, mereka boleh tanya apa saja, dengan cara apa saja, ya, dan kita harus bisa menjawab, ya, dengan pengetahuan, dengan ilmu, dengan nurani, ya, dan syukur kelihatannya respons masyarakat luar biasa, dan itu yang saya istilahkan strategi ini sebenarnya sebuah pertaruhan, ya, kita mempertaruhkan bahwa pemilih zaman sekarang itu jauh lebih cerdas daripada yang dibayangkan oleh politisi kita selama ini. Ya. Saya suka bilang bahwa generasi muda terutama yang saat ini, itu generasi yang paling terdidik dalam sejarah Republik. Kenapa? Karena mereka dari usia muda sudah mengkonsumsi konten yang sebenarnya sifatnya global. Ya, apakah itu di YouTube, apakah itu di Instagram, apakah sekarang itu di TikTok, itu kan kontennya banyak kan yang berbahasa Inggris. Ya mungkin ada teks terjemahannya, ya, tapi kontennya global. Apakah dari Amerika, apakah dari Jepang, apakah dari Korea, Australia, ya, Singapura. Jadi ini generasi yang paling global, yang wawasannya paling luas, ya. Jadi terlepas
apakah hanya tanda kutip hanya lulusan SD atau tanda kutip hanya lulusan SMP, kaum muda sekarang sangat-sangat berpengetahuan dan punya wawasan yang global. Apakah itu juga alasan kenapa akhir-akhir ini kalau kita lihat Pak Tom, Pak Anies, dan juga Cak Imin rajin live TikTok? Itu salah satu caranya. Rasanya itu di abad ke-21 ya. Itu seperti keliling pintu ke pintu. Ya, jadi kalau di abad ke-19 itu pemimpin atau politikus ya, politisi itu dari pintu ke pintu, ya kan, terus mungkin bagi-bagi pamflet, bagi-bagi kertas dengan gagasan kebijakan, ya kan, terus tulis editorial di koran, ya kan. Kayaknya zaman sekarang ya live di TikTok, di Instagram, di Twitter atau sekarang X ya, dan berinteraksi langsung. Itu satu dimensi ya. Tentunya editorial di koran masih ada, tentunya wawancara media TV dan media cetak tetap ada, tapi kelihatannya ini suatu dimensi baru ya, yang memperkaya interaksi para kalangan politik dengan pemilih konstituennya. Dan itu kayaknya works ya Pak ya? Memang sudah zamannya ya. Jadi kita sekedar menyesuaikan dengan zaman ya, perasaan saya. Dan syukur kita sanggup. Tapi saya kira masyarakat sangat wajar menuntut itu. Ya, di era sekarang nggak bisa lagi berlindung di belakang jubir gitu ya? Borderless, sudah tidak ada dinding-dinding, ya kan, tidak ada sekatan di dunia internet itu praktis nggak ada rahasia kan. Ya. Jadi ya wajarlah kalau masyarakat menuntut ya. Tadi kita udah dengar gimana ceritanya akhirnya Pak Tom bisa terpilih menjadi co-kapten Timnas Amin. Tapi kita juga penasaran bagaimana bisa terjalin kedekatan dan kepercayaan antara Pak Anies dan juga Pak Tom. Karena kan sebenarnya Pak Tom ini menteri di kabinet di kabinet Joko Widodo, Menteri Perdagangan, kemudian Kepala BKPM, dan juga seorang profesional sebelumnya, seorang bankir yang akhirnya pulang ke tanah air kemudian mau mengemban amanah tertentu. Bagaimana kedekatannya dan apa saja mungkin yang menjadi masukan-masukan bagi calon presiden nomor urut 1, kita akan bahas nanti. Usaha jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.